Halo, kali ini saya akan membacakan cerpen berjudul Matinya Seorang Penari Telanjang. Karya Seno Gumira Aji Dharma. Rambutnya keribo, kulitnya hitam kelam, tapi tubuhnya ceking melengking seperti lidi. Ia alumnus Departemen Tari Institut Kesenian Hargelis jurusan Tari Kontemporer abad 21. Di kegelapan itu ia berdiri. Lampu neon jalanan yang suram dan biarpet melulu karena kurang gizi itu, cahayanya tak sampai ke ujung lorong. Ia berdoa agar kulitnya yang hitam bisa melindunginya dari incaran kedua pembunuh bayaran itu, yang kehilangan jejak setelah lama membuntutinya dari kelab rayuan malam. Dan itulah soalnya bagi penari itu kini, menyelamatkan nyawa. Sungguh nyawa orang tak cukup berharga lagi untuk dibiarkan hidup. Sialan orang itu. Kalau saja aku tak menolak cintanya yang brutal. Namanya Sila. Dalam kartu nama tertulis MS Sila. Bukan Miss, bukan pula Mistress. Itu artinya ia bukan nona, bukan pula nyonya. Biasa, itulah kebudayaan masa kini. Dan Sila lebih suka hidup seperti itu. Tak usah tersiksa jadi perawan tua. Tak usah pula menyiksa diri mengorbankan perasaan menjadi istri seorang lelaki dan tersuruk-suruk di dapur menyapu lantai sebagai ibu rumah tangga. Yang dicarinya adalah sekedar seorang kekasih, tapi sebagai penari telanjang yang kampiun, terlalu banyak orang yang ingin menjadi kekasihnya. Alangkah repot berurusan dengan laki-laki, mentang-mentang aku ini kerja di klub malam, terus dianggap gampangan. Sila tahu, semua lelaki itu tak pernah benar-benar berniat menjadikannya seorang istri. Dan ia memang bisa melayaninya sejauh mereka tidak menuntut terlalu banyak. Malam makin jauh diseret sepi. Aspal yang basah oleh gerimis itu berkilat. Lorong yang dimasukinya itu ternyata buntu. Ia tak berani keluar karena pasti akan segera terlihat oleh kedua pengejarnya. Inilah salahnya kalau selalu naik taksi, tidak tahu lorong dan ganggang yang seperti jalan tikus. Untung lorong itu gelap. Tapi kalau para pembunuh itu tahu ia ada di situ, ia pasti akan tamat riwayatnya. Astaga, bagaimana aku bisa sampai ke tempat ini? Tempat bau kencing penuh kecoa, kaleng bekas, dan peti-peti sabun yang ringsek. Pantas banyak tikus pula di situ. Sejam yang lalu, ia masih dipentas dalam sorotan lampu remang memukau perhatian orang banyak. Nasib apa pula yang mendadak, tanpa diduga sama sekali, telah menyeretnya ke tempat busuk ini. Mau dibunuh orang pula. Brengsek. Sungguh-sungguh brengsek. Bagaimana bisa jadi begini Sila? Sepi memperdengarkan suara langkah para pengejarnya. Suara sepatu Lars itu terdengar meyakinkan. Satu orang tampak lewat. Dada Sila berdesir dan jantungnya berdegup keras ketika orang itu berbalik lagi sambil melihat tajam ke lorong gelap tempat Sila sembunyi. Kalau bisa, Sila bahkan ingin berhenti bernapas supaya tidak ketahuan. Ia jongkok di balik peti sabun yang tak terlalu tinggi. Orang itu tampaknya memang tidak melihat sesuatu dalam kegelapan. Tapi ia tidak beranjak dari sana. Malahan berhenti dan menyulut rokok. Kemudian kawannya yang lain datang. Lari kemana dia? Gak tahu, banyak gang di sini. Tapi kalau jauh pasti ketahuan. Iya, dia pasti ngilang tadi di sini, ngumpet. Di situ sudah dilihat, kata orang itu sambil menunjuk tempat Sila sembunyi. Meskipun Sila bukan penakut, tapi ia tegang juga. Sepertinya sih nggak ada. Sudah dilihat? Belum. Tapi kalau dia di situ, pasti tidak akan lolos lagi. Gang itu buntu. Sini, minta rokoknya. Dalam terpaan cahaya lampu yang biarpet, sebentar nyala, sebentar mati, tampak dari tempat Sila sembunyi bayang-bayang dua lelaki kekar yang kini lebih tampak bagaikan malaikat al-maut. Sila menenangkan dirinya. Dan dalam detik-detik yang terasa lambat melata itu, berbagai bayangan masuk ke dalam benaknya. Benarkah orang itu yang bermaksud membunuhnya? Tak mungkin ia tega sekejam itu. Ia selalu tampak baik dan penuh perhatian. Lagi pula, bukankah aku untuk menjawab bahwa perasaanku padanya tak lebih dari seorang sahabat, seperti juga kepada tamu-tamu lain? Gerimis menitik pelan, airnya tipis lambat laun membasahi rambut Sila. Bagaimana mula kejadiannya? Ruangan rayuan malam masih sesak dengan asap dan lagu pop Mandarin ketika ia melewati pintu. Kemudian, ia berjalan sendiri sepanjang trotoar. Itulah
Salah satu dari saat-saat yang paling ia sukai dalam hidupnya. Berjalan sendiri, melangkah lambat-lambat, bagaikan belum pernah ia berjalan selambat itu. Dan itulah soalnya bagi Sila. Cahaya yang merambat di udara, membias dalam kabut menjelang fajar. Sungguh beda dengan kenikmatan semu yang diciptakannya di rayuan malam sebelumnya. Dan keheningan itu terganggu ketika ia mendengar suara langkah sepatu yang lain. Ia kemudian berbelok melewati jalan lain. Tapi masih saja suara langkah itu. Kemudian ia menyeberang ke jalan lain lagi. Dan masih saja. Sila belum punya prasangka apa-apa ketika ia dengan sengaja kemudian berputar-putar. Ia bahkan belum menoleh ke belakang. Tapi ketika masih saja suara itu membuntutinya, ia jadi curiga dan menoleh. Dan sosok tegap bagaikan bayang-bayang mimpi dari dunia yang lain. Sila merasa tidak enak. Dan malam pun terasa lebih sepi dari biasanya. Celaka batinnya. Pasti mereka bermaksud buruk. Sila berhenti. Ada taksi lewat. Ia melambai-lambaikan tangannya dengan gugup. Taksi! Namun taksi itu ada penumpangnya. 2 orang hostess yang mabuk. Angin pagi yang dingin mengiringi langkah Sila yang terburu. Sambil berjalan, ia sempat juga berpikir-pikir. Apakah mereka mau merampok? Memperkosa? Atau lebih buruk lagi, membunuh? Percakapan mereka sampai ke telinganya. Kalau dapat nanti, kita buang kemana mayatnya, tanya yang satu. Di celah gerimis itu, Sila mendengar jawabnya. Potong-potong, masukkan tas plastik, buang ke tong sampah. Sila tak takut mati, di mana saja dan kapan saja orang bisa mati. Ia hanya ingin tahu, kalau ia memang akan dibunuh, kenapa? Ada 1001 kemungkinan. Dan sebelum maut berkelebat, ia ingin tahu dengan pasti yang mana. Seekor tikus wirok yang besarnya seperti kucing keluar dari sebuah lubang mendekati Sila. Astaga, ya Tuhan. Bagaimana aku tiba-tiba saja berada kemari? Kalau mereka tahu aku di sini, lantas bagaimana? Mimpi pun ia tidak akan sampai ke pojok gelap yang bau pesing dan sialan ini. Bahkan, berfirasat pun tidak. Ada kemungkinan, memang orang yang punya banyak tukang pukul itu. Ia sering mendengar sendiri, bajingan besar itu main perintah ke sana kemari untuk memasakkan kehendaknya. Sila memang telah menolak pendekatannya. Padahal, banyak yang mau dekat sama orang ini karena duitnya banyak, terutama Sylvie. Nah, perempuan ini juga mungkin sekali menyuruh orang mencelakainya. Sila tahu kalau penyanyi itu begitu cemburu. Dan satu lagi yang terlibat persaingan, tidak salah lagi, Linggar Jati. Itu hostess primadona di perkumpulan rayuan malam. Jadi yang mana? Orang itu atau Sylvie atau Linggar Jati? Pikir punya pikir, masih banyak yang pantas membunuhnya. Suratmo, jenderal bintang 3 itu. Atau Marto Prio, pelukis di samping rumahnya. Sulit juga hidup kalau begini caranya. Begitu banyak orang sakit hati padanya. Meskipun hitam legam, Sila sangatlah luas bergaul. Pun wajahnya bolehlah dikatakan manis. Tapi bukan wajah itu benar, kepribadiannya yang istimewa itulah. Konon kata orang yang menyenangkan setiap orang, dan kini jadi sumber bencana. Dalam seminggu, ia bekerja 5 malam di 12 tempat yang berbeda-beda. Jam kerjanya baru mulai pukul 12 tengah malam. Dan di setiap tempat itu, ia memang ada yang pantas punya alasan untuk membunuhnya. Di rayuan malam sendiri, sudah 3 orang. Belum lagi Sinta, hostess LCC, Sukap, penjaga keamanan Night Fever, Zainuddin, entertainer Apokalips, Rini, Kaisar Karsandalu, Elsa, gadis bar di Blue Moon, Mariono, bartender di SKT Dulkamti, Lonely Heart Pub, dan masih banyak lagi. Terutama Sonya, stripter Filipin, saingan berat Sila. Akhir-akhir ini, Sonya lebih banyak menganggur karena semua tempat kini lebih suka memakai Sila. Tapi yang paling membuatnya marah, Sila tahu karena Sue Leong Nio, cukong besar, telah mendepak Sonya sebagai piaraan sesudah melihat tarian erotis Sila yang sangat berbakat itu. Sila sekarang memang sering berkencan dengan si Sue Leong Nio. Dunia hiburan selalu jadi satu dengan dunia kejahatan. Tak aneh kalau gampang saja mendapatkan seseorang yang mau disuruh membunuh. Apalagi di masa di mana kerja rutin makin terasa memuakkan.
Namun Sila juga tak habis pikir dengan si Sonya. Dia kan sudah punya suami. Lawong dengan punya suami, sambil sekaligus jadi gundik orang secara diam-diam saja, dia sudah harus memaafkan dirinya sendiri. Sekarang, cukongnya direbut kok marah. Yang fair dong kalau saingan. Memang, dia sudah sempat punya anak yang digugurkan. Tapi, kalau Sui Liong mengejarku, dan aku juga mau karena orangnya memang galan sekali, semua lelaki malam begitu sih, boleh saja kan? Orang-orang ini aneh. Hampir semua orang malam punya pacar lebih dari satu. Tapi salah satu saja direbut sudah marah. Aneh, maunya menang sendiri. Orang malam itu sentimental, sendu, penuh perasaan. Cinta kodian bertebaran, tapi dihayati total dengan syahdu dan dungu. Apa boleh buat, suasana memang begitu. Tapi Sila memang lain. Setelah lulus dari Departemen Tari Institut Kesenian Hercules dengan cum laude, mestinya ia bisa jadi koreografer yang sukses. Ia sangat berbakat dan banyak koneksi. Seseorang bahkan telah menawarinya keliling dunia. Oke lah, semua itu ditolaknya. Paling tidak, ia masih bisa menjadi dosen di sekolah itu. Biar gaji sedikit, tapi bergaya priayi. Ibunya dulu memang tidak mimpi Sila akan terlalu hebat. Pokoknya, kerja yang bersih, kantoran, seperti dulu bapaknya, yaitu Eyang Sila, jadi asisten Wedana di Pati. Atau seperti bapaknya sendiri, pegawai negeri di Departemen Keuangan Cabang Bantul. Oke deh, itu semua tidak. Tapi kan ia masih bisa jadi penari yang baik. Semua tarian ia kuasai. Tari Jawa, gaya Salam maupun Jogja ia bisa. Ini dikuasai sama baik seperti ia menguasai tari Bali, Sunda, Minang, Aceh, Dayak, dan balet. Apalagi gaya geradek geruduk kontemporer yang memang jadi jurusannya. Menari Jawa itu kan masih adiluhung kan, Sil? Mbok jadi penari keraton saja, nanti ku daftarkan. Aku punya banyak koneksi pangeran. Begitu kata ibunya selalu. Tapi Sila malah jadi stripper, penari telanjang yang tidak mungkin main di tim. Ia hanya bisa main di Hayam Muruk Teater dan perkumpulan malam yang bagi Raden Ajang Surti Sumilah, ibu Sila itu, entah na'udzubillah setan sialannya. Tapi agaknya tidak begitu bagi Sila. Sila memang lain. Sila memang nyeleneh. Dunia malam itu, dengan keremang-remangan ajaib yang menjerat hatinya, dengan kisah sedih bertele-tele yang diceritakan orang-orang, bagi Sila adalah dunia yang memikat. Justru, kehidupan malam itulah yang selalu membuat Sila merasa hidup dan merasa melihat kehidupan dalam arti yang sebenarnya. Meskipun malam begitu sesak dengan kepalsuan yang terlindung. Kira-kira ke arah mana dia? Terdengar kembali suara pemburu itu. Aku tidak yakin kalau dia sudah jauh. Kukira ia masih di sekitar sini. Kau sebelah sana, aku yang sini. Gerimis sudah berhenti. Malam mendadak saja tambah sepi. Hanya suara angin yang sesekali sembribit mengusir kabut. Bau basah meruap. Sila berharap keduanya akan berpisah jauh. Dengan begitu, ia bisa menyeberang jalan dan menyelinap ke gang di depan itu yang pasti tidak buntu. Cuma saja, memang lorongnya panjang sekali. Dan detik demi detik terus berdetak. Yang memakai topi pergi ke sebelah kiri. Satunya yang agak pendek ke arah kanan. Sila tak tahu seberapa jauh mereka berpisah. Kalau ia bisa menyeberang jalan tanpa ketahuan, ada kemungkinan ia masih bisa melihat matahari esok pagi. Dan ia lantas merayap pelan. Ada. Ia dengar salah satunya berteriak. Ia tak mendengar jawaban. Mungkin orang itu hanya melambaikan tangan saja. Pelan-pelan, ia melepaskan sepatu tingginya. Stockingnya telah robek tak karu-karuan gigi tikus celurut, penuh lumpur pula. Dengan jingkat langkah balet, ia melipir tembok, merayap terus tanpa suara sampai di ujung. Gerimis turun kembali ketika ia menongolkan kepalanya untuk mengintip. Di sebelah kanan, orang itu memang tampak punggungnya, celingukan. Tapi di sebelah kiri, astaga naga. Orang itu melihat ke arahnya. Sila menarik kepalanya, seperti seekor penyu. Kalau saja aku seekor penyu, pikirnya pula. Apakah ia melihatku? Tak ada suara. Tak mungkin, tempat ini cukup gelap. Pasti tidak kelihatan. Tapi lampu neon itu biar pet saja dari tadi.
Bisa saja ia melihatku. Sialan. Kenapa mesti takut mati? Di mana saja orang bisa mati setiap saat. Ia mengintip lagi. Pelan sekali kepalanya bergeser. Terasa oleh hidungnya, halus lumut di tembok itu. Semili demi semili, ia menongolkan sebelah kepalanya. Dan, wah, matanya yang kanan itu, ia melihat si pembunuh bayaran bergerak ke arahnya. Pasti ia melihat sesuatu bergerak tadi. "Man, sini man!" Orang itu memanggil temannya dengan nada yang bisa dirasakan Sila, sebagai telah melihat sesuatu yang mencurigakan. Sila bisa menebak bahwa orang yang dipanggil Man itu pasti berbalik dan segera melangkah ke arahnya dengan cepat. Sila tersandar di tembok. Mereka akan segera membunuhku. Ia teringat saat-saat terakhir di rayuan malam tadi. Ia berjanji dengan seseorang besok siang. Ia masih berutang Rp1.000 pada bartender. Ia melihat tadi orang yang punya banyak tukang pukul itu tersenyum padanya. Ia juga teringat Sylvie yang menyanyikan lagu terakhir untuk malam itu. Puyo Wenwo Chung Nalilai. Ia belum sempat ambil honornya di Apokalips. Dunia yang fana. Dalam detik-detik mendesak itu, Sila bagaikan berusaha menghirup nafas kehidupan sebanyak-banyaknya. Apalah artinya mati, batinnya? Mati hanya bagian dari proses kehidupan yang tak kunjung selesai. Mati hanyalah seperti kentut, dan gemuruh musik yang biasa mengiringi goyang pinggulnya di pentas bagaikan mengaung dari langit. Dan puluhan mata yang biasa menelan tubuhnya pada saat ia menanggalkan cari kain satu persatu. Mata penuh daya hidup yang merayapi lekuk-liku tubuhnya itu. Detik itu ia ingat Tuhan, tapi ia tidak berdoa minta pertolongan pada Tuhan. Kenapa teringat Tuhan hanya di saat susah? Gengsi dong. Jadi, tidak perlu berdoa pada Tuhan. Lagi pula, apalah artinya berdoa minta panjang umur kalau sudah waktunya mati? Kalau aku berdoa nanti, jangan-jangan Tuhan tertawa. Lawong kamu ini mau kucabut nyawanya, kok malah minta hidup? Ia melihat pisau belati, berkilat di samar cahaya lampu neon yang biarpet, bagaikan tanda bahaya. Kalau sehari-harinya saja ia ingat Tuhan, hanya kadang-kadang, kenapa sekarang juga harus menghibang-hibang minta tolong? Kematian itu tidak ngeri kok. Kira-kira hanyalah pintu ke kehidupan lain. Kematian itu biasa saja. Sekali lagi, biasa. Langkah kedua pengejarnya makin dekat. Sila lari balik lagi ke arah sudut yang buntu itu. Tak ada lagi jalan keluar. Ia masih berusaha menipu diri dengan melemparkan kaleng-kaleng yang berserakan di situ ke arah dua orang itu, yang berdesakan di gang seperti berebut ingin membunuhnya. Dalam keadaan begitu, Sila sebetulnya merasa tenang sekali. Setenang danau, jernih, sejernih orang bertapa. Mati atau hidup tak penting bagi Sila. Kalau toh ada yang disesalkannya, itu hanyalah semacam humor. Ia menyesal kenapa adegan kematiannya tidak begitu menegangkan. Tidak ada adegan kejar-kejaran yang seru. Tidak ada perlawanan sengit. Tidak ada surprise. Tidak ada yang istimewa. Dan juga, siapa yang membunuhnya? Ini tidak begitu penting sebetulnya. Tapi kalau boleh, ia ingin juga tahu sedikit. Tapi tak juga ia berani meyakinkan siapa di antara orang-orang yang semua patut membunuhnya itu mengirim kedua orang ini. Kedua pembunuh itu ada di hadapannya sekarang. Wajah keduanya gelap bagaikan malaikat yang tidak berwajah. Ketika terasa olehnya dingin pisau belati itu melesak ke jantungnya, Sila belum bisa juga memastikan siapakah yang menyuruh kedua orang ini membunuhnya, untuk kemudian memotong-motong dirinya, memasukkan potongan-potongan dirinya ke dalam plastik, lantas membuangnya ke tong sampah. Jakarta, 18 Juni 1982. Demikian membaca cerpen kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode membaca cerpen lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.